Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Asmi, NPM 1915012008 dari Program Studi S1 Arsitektur Universitas Lampung akan mempresentasikan hasil resum saya dengan judul Bagaimana Perspektif Vitruvius dalam Berarsitektur pada masanya sekarang dan masa yang akan datang. Pertama, kita akan membahas teori arsitektur menurut Edward Robbins dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yakni yang pertama, teori in architecture, di mana aspek yang diamati dalam teori ini yaitu penciptaan desain bangunan yang dikatakan baik adalah dilihat dari aspek-aspek formal dan solid, seperti tektonik, struktural, serta lainnya yang berhubungan dengan gubahan masa bangunan. Yang kedua, theory of architecture, di mana penciptaan desainnya dilandasi dari proses berpikir si arsiteknya sendiri dalam menanggapi permasalahan yang ada. Dan ketiga, theory about architecture, di mana penciptaan desain bertujuan supaya arsitektur tersebut dapat berfungsi, dipahami, dan diproduksi secara sosial budaya. Dari ketiga klasifikasi yang saya sebutkan tadi, maka teori Vitruvius lebih cenderung pada kategori teori in architecture, di mana dalam teori Vitruvius menyatakan bahwa semua bangunan yang dapat dikatakan baik adalah yang harus memenuhi ketiga aspek. Aspek yang pertama adalah keawetan atau firmitas, yang kedua utilitas atau peralatan penunjang kehidupan, dan yang ketiga adalah venustas, keindahan. Tetapi apakah teori tersebut masih relevan untuk masa sekarang dan yang akan datang? Berikut saya akan membahas dari aspek yang pertama, yaitu keawetan atau firmitas. Namun apakah di era sekarang bangunan harus menjadi kokoh? Jika kita bandingkan dengan era Vitruvius, di mana pemilihan material atau strukturnya ditentukan dengan apa yang cocok untuk bangunan pada lingkungan tersebut, sehingga bangunan yang didirikan pun mempunyai kekokohan yang baik. Atau contoh lain di mana bangunan dibuat menjadi sangat kokoh, seperti piramida dengan ukuran gigantik, di mana ada kepentingan simbolisme akan kekuasaan sang raja di sana pada masa itu. Berbeda dengan hal tersebut, pada era sekarang lebih mengedepankan faktor tren, ekonomi, dan gaya hidup konsumerisme, di mana yang membuat sebuah bangunan bukan lagi aspek kekokohannya, tetapi tingkat ketertarikan atau kebosanan pengguna terhadap desain bangunan yang digunakannya. Contohnya dapat digambarkan seperti skema berikut. Ketika ada sebuah bangunan retail yang didesain industrial karena gaya industrial sedang ngetrennya saat itu, ditambah bangunan tersebut dibangun sesuai budget pemilik. Jadi jika bangunan tersebut hanya difokuskan pada kegiatan jual beli yang ada di dalam bangunan, mungkin budget untuk konstruksi dibuat seadanya saja dan kembali ke tren. Jika dirasa gaya industrial sudah tidak ngetren lagi, bangunan bisa saja dirombak dan dibangun kembali menjadi gaya Mediterranean misalnya, guna menarik pelanggan datang ke retail. Dan dari hal itu terjadilah permasalahan selanjutnya, mau itu bangunan bergaya industrial dan sebagainya. Jika hanya mencaplok tren ke dalam masa bangunan di mana notabene tidak cocok untuk lingkungan di Indonesia, maka hal tersebut dapat lebih mempersingkat masa pakai bangunan, apalagi jika bangunan dioperasikan 24 jam untuk mendorong sektor ekonomi semata. Saya rasa itu yang terjadi pada masa sekarang. Bagaimana dengan yang akan datang? Saya rasa di mana banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, maka pembangunan akan mengarah ke ekoarsitektur, di mana bangunan dibuat kokoh dengan pemilihan struktur dan material yang sesuai dengan lingkungan, namun dapat menjadi tidak kokoh pula karena struktur
struktur dan material tersebut dapat dilepas dan didaur ulang untuk bangunan baru jika sewaktu-waktu terjadi pembongkaran pada bangunan. Kemudian aspek yang kita bahas berikutnya yaitu utilitas, di mana di dalam teori Vitruvius pada masa itu bangunan dikatakan baik jika ia dapat memberikan kenyamanan bagi kehidupan penghuni atau pemakai dengan penambahan fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari. Utilitas ini berkaitan dengan fungsi dan manfaat bangunan. Nah, apakah hal tersebut masih relevan pada zaman sekarang? Jadi pada era ini bangunan tidak lagi cenderung memperhatikan pemenuhan kebutuhan, melainkan desain bangunan harus memiliki nilai ekonomis atau nilai jual, di mana bangunan hanya berupa komoditas yang dapat dijual dan dibeli. Serta kadangkala desain tersebut menyampingkan aspek demografis, geografis, psikografis atau perilaku yang dapat menghilangkan aspek dasar kebutuhan manusia dalam fungsi bangunan seperti kenyamanan termal dan sebagainya pada bangunan. Contohnya seperti akibat dari hal tersebut yang saya sampaikan tadi, timbul semangat produksi meningkat seperti pembangunan perumahan secara massal, tetapi desain bangunannya menjiplak atau meniru terhadap desain-desain yang lagi booming, karena desain yang lagi booming itu memiliki harga jual yang sangat tinggi dan ada banyak lapisan masyarakat yang berminat membelinya, sehingga bangunan tersebut dapat memiliki kualitas rendah namun tetap memiliki pasar dan konsumennya sendiri. Hal ini tentu membuat gaya hidup konsumerisme meningkat. Dan untuk kedepannya mungkin pola konsumerisme seperti ini masih berlaku, namun sebenarnya jika bangunan diperhatikan dalam kebutuhan manusia dalam konteks penyesuaian desainnya terhadap lingkungan, bangunan dapat menghemat energi, terutama menghemat pengeluaran dari si pengguna. Apalagi jika harga listrik, air, dan sebagainya semakin meningkat. Salah satu solusinya adalah pembangunan yang memperhatikan aspek utilitas. Maka aspek utilitas dalam teori Vitruvius bagi saya masih relevan untuk pembangunan yang akan datang. Untuk yang terakhir, ada aspek venustas atau keindahan dalam teori Vitruvius yang memfokuskan perhatiannya pada keindahan bangunan yang dapat dilihat dari ornamen-ornamen yang memiliki maksud keindahan pada waktu itu maupun perhitungan-perhitungan seperti golden section, sehingga sebuah desain proporsional nyaman dipandang mata. Namun di era sekarang keindahan tidak bergantung kepada aturan baku tersebut, namun lebih kepada perasaan kegembiraan terhadap desain yang dapat timbul dari sensasi maupun opini publik sebagai acuannya. Contohnya, berkembangnya efek samping dari gaya hidup konsumtif yang memunculkan iklan-iklan yang mempengaruhi masyarakat akan keindahan, seperti majalah yang membahas tentang rumah bergaya industrial, di mana majalah tersebut berpendapat bahwa rumah bergaya industrial itu kekinian untuk anak muda. Kemudian dari terbitnya majalah tersebut dibarengin dengan pendapat beberapa orang yang setuju akan hal itu, karena mereka merasa bangunan dengan gaya industrial cocok buat hangout dan sebagainya. Kemudian mereka menebar sensasi dengan mengupload foto-foto di sosmed, dan hal itu menambah nilai keindahan akan gaya industrial tadi dari sudut pandang anak muda. Dan mungkin untuk kedepannya, di mana teknologi informasi terus berkembang, maka keindahan masih akan lebih banyak dipengaruhi pendapat publik yang terus berubah, disebabkan oleh masyarakat yang terus menerima informasi baru mengenai desain. Hal itu membuat keindahan dalam arsitektur terus bertambah dan beragam.
Eh, Sekian dari resum saya dalam pemenuhan tugas teori arsitektur 2. Saya akhiri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.